Presiden Joko Widodo mengimbau agar libur panjang tidak berdampak pada kenaikan kasus corona di Indonesia. Jokowi mengajak para menterinya menyusun strategi agar peristiwa itu tidak terjadi lagi. Bagaimana antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah tentunya bersama masyarakat untuk menekan laju penyebaran COVID-19? Untuk membahasnya kita sudah terhubung bersama epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono. Pak Pandu, selamat siang Pak Pandu. Selamat siang Mas Rudi. Terima kasih. Apa kabar? Baik Pak, baik. Sehat selalu Pak ya? Ya, sama-sama. Pak Pandu, ini sebelum saya bertanya, kita akan sama-sama mendengarkan kembali pernyataan dari Presiden Jokowi beberapa saat lalu. Dengan libur panjang di akhir Oktober tahun 2020, mengingat kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang pada 1,5 bulan yang lalu mungkin. Setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus COVID. Perlu saya sampaikan, per 18 Oktober rata-rata kasus aktif di Indonesia 17,69%. Ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 22,54. Ini bagus sekali. Kita 17,69, dunia 22,54. Ya, itu tadi kutipan pernyataan Presiden Jokowi. Kita kembali ke pakar epidemiologi UI, Pandu Riono. Pak Pandu, ini kalau dari pernyataan Pak Jokowi barusan yang saya tangkap sebetulnya pemerintah menyadari bahwa setiap kali ada libur panjang di masa pandemi ini, itu terjadi kenaikan yang tinggi kasus positif COVID-19. Begitu nggak kira-kira Pak Pandu? Iya, jadi saya senang sekali kalau akhirnya Bapak Presiden menyadari hal itu. Karena sejak bulan Maret itu kita menganjurkan misalnya waktu itu ribut tentang mudik Lebaran, ya kan? Jadi akhirnya bisa dilarang, walaupun tidak bisa dicegah juga. Kemudian yang paling mengkhawatirkan ketika 2 kali liburan panjang kemarin ini, 2 kali weekend, dan sebelumnya memang sudah didorong supaya masyarakat melakukan wisata, gitu. Sebagian besar ada yang ke Bali atau ke wilayah Indonesia bagian lainnya. Nah, dan itu secara nasional ternyata setelah 2 kali liburan panjang itu terjadi peningkatan kasus yang luar biasa, sehingga di 9 provinsi yang menjadi prioritas itu diperintahkanlah Pak Menteri Luhut untuk menanganinya, gitu kan, karena itu dampak dari mobilitas penduduk yang memang didorong karena untuk memulihkan ekonomi. Anjuran, nah ini sebenarnya anjuran ini menurut saya memang baik sekali gitu. Baik sekali artinya karena minggu depan ini akan ada, minggu ini ya kalau nggak salah, 2 kali sangat panjang liburannya, ini sudah diwanti-wanti gitu supaya diwaspadai. Nah sekarang masalahnya apakah masyarakat sadar gitu, karena sifatnya tidak khusus, tidak spesifik, harus dalam liburan panjang ini harus berbuat apa? Apakah harus tinggal di rumah? Apakah harus melakukan aktivitas di kotanya saja, nggak boleh keluar kota? Atau bagaimana gitu? Nah ini menurut saya perlu edukasi yang lebih rinci supaya masyarakat tuh paham bahwa kalau memang dilarang untuk atau diingatkan bahwa kemungkinan terjadi peningkatan kasus kalau berpergian, apa yang harus dilakukan. Nah ini menurut saya menjadi penting bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Oke, nah ini bentuk edukasinya seperti apa sebetulnya Pak Pandu? Kalau selama ini kan kita bicara soal protokol kesehatan paling tidak tentang 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun gitu. Nah apakah itu memang dinilai tidak cukup untuk mengurangi atau meminimalisir risiko? Iya, itu tidak cukup ternyata.
ternyata yang menjadi faktor lain tuh banyak sekali gitu, bukan hanya 3M tadi, tetapi juga 3B katanya. Apa itu? Dilarang berkerumun, Oh, dilarang berbicara di tempat sempit, ya, dilarang melakukan kegiatan di ruang tertutup gitu. Nah, ini yang menurut saya dalam liburan panjang ini janganlah kemudian kita melakukan kumpul-kumpul gitu kan ya. di ruang tertutup yang mungkin akan meningkatkan risiko. Jadi kalau mau ada kegiatan terbuka saja seperti pesta kebun, nah itu mungkin bisa gitu ya, tapi juga tetap 3M, tapi jangan di ruang tertutup, tempat terbuka gitu kan. Oke. Karena tempat terbuka itu lebih rendah risikonya dibandingkan tempat tertutup pada era pandemi seperti ini. Oke. Dan juga jangan terlalu banyak bicara atau lagi berteriak gitu kan. Nah, ini juga walaupun pakai masker suka lupa itu. Dan terakhir adalah tadi menghindari tempat tertutup, berkerumun, dan juga ini bahwa dengan menyadari 3M tadi itu harus tetap menjadi wajib tuh dilakukan, ditambah dengan 3B tadi. Saya tambahin tuh supaya semua masyarakat sadar lah. Oke, cuman kalau misalkan ini kan disebut juga cuti bersama libur panjang, ini sangat mungkin dimanfaatkan sama masyarakat, sebagian masyarakat untuk berwisata. Kalau berwisata itu kalau tidak bersama dengan orang lain, tidak ngobrol, kan nggak asik juga tuh Pak Pandu. Iya, jadi betul sekali itu. Berwisata memang harus sama keluarga minimal ya, paling tidak itu. Menurut saya sih kalau kita mau melakukan wisata, wisata yang tempat terbuka dan menghindari tempat-tempat yang sangat padat gitu kan. Misalnya di suatu tempat kebun binatang rame gitu, jangan ke sana. Ya, jadi kalau mau naik gunung silahkan. Misalnya yang di tempat-tempat di mana masyarakat tidak menjadi favorit gitu. Nah, dengan demikian kan pilihannya sebenarnya banyak. Kalau berwisata semuanya ke pantai gitu kan, walaupun tempatnya terbuka gitu kan, sulit juga karena terjadi kerumunan massa yang tidak bisa dihindari. Karena tidak mungkin olahraga di tempat terbuka, ada air laut dan sebagainya itu menggunakan masker kan. Dan ini yang menurut saya kita harus lebih cerdas memilih tempat wisata dan menghindari kerumunan, dan kemudian juga pilihlah tempat yang terbuka yang tidak ramai. Oke, Pak Pandu, ini kalau menurut Anda sendiri sebetulnya ini memang seperti buah simalakama. Kalau misalkan ini tidak diperbolehkan, maka roda ekonomi mungkin akan tidak berjalan gitu kan. Tapi di sisi lain, setiap kali ada libur panjang, itu ada potensi risiko kenaikan penularan yang juga tinggi. Tapi sebetulnya kalau secara hitung-hitungan menurut Anda, mana yang lebih baik saat ini? Apakah mungkin dilarang saja orang berwisata selama libur panjang yang akan datang ini, atau sebetulnya ada langkah yang bisa diambil, mungkin entah apa istilahnya, mungkin pengetatan protokol kesehatan atau pengawasan apa melekat atau bagaimana gitu yang bisa dilakukan supaya roda ekonomi tetap berjalan, orang masih tetap bisa berwisata, tapi memang potensi penularannya itu juga ya kalau bisa sampai nol. Nah, ini gimana? Ya, sebenarnya nggak sulit ya. Dan bukan, saya tidak bilang dilarang berwisata. Tapi kalau kita bepergian, nah kalau bepergian ke tempat yang banyak kerumunan orang dan banyak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, nah ini sulit kan. Jadi apalagi kita sebagian kita juga kadang-kadang lupa nggak pakai menggunakan 3M. Nah, kita kan jadi tempat-tempat pariwisata seharusnya sudah cukup cerdas nih. Ya, dia akan mengiklankan tempat saya terjamin ada tempat cuci tangan, tempat terbuka, dan ada
ditempatkan suatu usaha supaya ada jaga jarak gitu kan, walaupun di tempat di pantai atau ada tempat makan restoran yang terbuka itu juga boleh gitu. Jadi janganlah ini dianggap tidak boleh sama sekali. Kita kan butuh kegiatan-kegiatan yang merefresh batin kita gitu kan. Selama berbulan-bulan nih selama ini ditekan supaya tinggal di rumah gitu kan, bukan berarti kita kemudian ada kesempatan kemudian kita menghindari gitu. Tapi kalau memang kita mau tinggal di rumah juga nggak apa-apa, nggak harus seperti itu. Tapi kalau kita memang mau niatnya bepergian, saya hanya ingatkan berwaspadalah, pilih tempat yang cukup aman dan rileks, yang menyenangkan gitu kan. Jangan memilih tempat yang kemudian kita jadi paranoid juga. Wah, banyak orang nggak pakai masker, kemudian kita paranoid gitu kan. Jadi nggak bahagia juga kan. Jadi kita ingin berwisata dengan bahagia dan aman. Ini yang paling penting. Ya menurut saya sih kita semua udah ngerti sebenarnya. Dan yang edukasi seperti ini juga hanya bukan pada masyarakat, tapi juga pada tempat-tempat wisata. Nah ini kan tempat wisata ini kadang-kadang abai. Pengawasannya harus ketat di tempat wisata. Kalau mereka ingin mendorong supaya tempat wisatanya sebagai tempat wisata yang aman. Nah ini kan yang harus didorong terus dalam era pandemi. Tempat wisatanya harus melakukan adjustment, adaptasi yang menurut saya kita bisa lakukan kok itu. Pak Pandu, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Oke, terima kasih. Landstalk masih akan kembali.